Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang pernah lihat sorga? Ada gak yang di antara kita pernah ngelihat sorga? Kagak ada. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke sorga. Sorga, kenikmatan di situ banyak. Apa segala kenikmatan yang kita lihat di dunia ini nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang ada di sorga. Sampai Allah bilang di dalam hadits al-qudsi, a'adatu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang enggak pernah dilihat, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, bahkan khayalan pun belum sampai ke sana. Surga yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang saleh. Tahu gak kenikmatan surga kayak apa? Indah, nikmat. Itu sampai disebutkan tentang kenikmatan surga. Allah, pernah lihat seorang raja yang ketika berjalan, seorang raja dengan pakaiannya yang indah, pakaian kehormatannya, pengawal-pengawalnya, permadani dibentangkan, ya, bunga ditebarkan, semua orang berbaris gembira menyambut kedatangannya. Kita ngelihat gini, indah banget, enak banget. Itu kan yang pernah kita lihat dengan mata atau kita dengar, mungkin hayalan kita. Ambil kabar tuh nggak ada apa-apanya. Sebab Allah udah bilang kenikmatan surga lebih dari yang pernah dilihat oleh mata, lebih dari apa yang pernah didengar oleh telinga, lebih yang daripada apa yang pernah dicapai oleh hayalan manusia. Nggak ada di hayalan, lebih dari itu. Lihat istana, kita lihat istana. Dengar tentang istana yang mewah, dengar tentang istana yang mewah. Itu surga lebih dari itu semua. Kita lihat nih istana, katakan istana raja, presiden, ya, batu batanya ya dari bata, semen, terus diplester, dicat dengan cat yang bagus, dihias, furniturnya yang bagus, jadi istana raja yang mewah, yang megah, yang indah. Di sorga bakal orang yang paling miskin. Istananya terbuat dari apa tahu? Batu batanya nih. Batu batanya tumpukan emas, perak, emas, perak, emas, perak. Masya Allah. Bagaimana tuh indahnya? Gak bisa ngebayangin kan? Aneh, berapa tahun lalu pernah sekali diundang di Singapura, acara maulid kecil-kecilan. Kebetulan orang yang ngundang ya ada orang kaya di sana. Dia punya apa sih, pernak-pernik tuh, piring, cangkir dan lain sebagainya, cantik, dari stainless. Cuman ada yang apa namanya, silver warnanya, apa ya, putih metalik begitu, kayak apa, kayak perak. Ada lagi kita suka lihat tuh teko warna emas berkilau. Saya lagi liatin, ini ada beberapa teko warnanya kuningan berkilau kayak emas begitu, ya cuman stainless, cantik kita lihat, berkilau, apalagi kena lampu begitu. Terus didampingin sama apa namanya, cangkir-cangkir yang warnanya warna perak, apalagi kena lampu berkilau.
Saya liatin indah banget perpaduan antara warna emas sama warna perak menjadi satu. Ente lihat aja coba sekali deh kalau lagi belanja situ ke depan toko cangkir, toko ini ada cangkir yang warna keemasan, ada cangkir warna perak, paduin jadi satu. Indah ngelihatnya. Itu kan kecil cangkir. Ini emas beneran, perak beneran. Batu bata. Emas perak, emas perak, emas perak. Gede. Itu istana. Alangkah indahnya itu. Alangkah cantiknya. Ya Allah, itu istana dengan kebunnya yang indah, sungainya yang indah. Ini bicara tentang istana bakal orang sorga yang paling miskin ya, gembelnya di sana. Kayak begitu. Sehingga Nabi SAW bilang, si pemilik nih istana, dia keliling ngelihat istananya. Keluar dari pintu dia keliling, kontrol, lihat, sampai balik lagi. Masuk ke pintunya 1000 tahun nggak selesai. Kayak itu baru istananya tuh ya. Belum lain-lainnya, belum tanah yang Allah kasih bakal dia, kebun yang Allah kasih bakal dia, kekayaan, itu baru istananya. 1000 tahun keliling nggak selesai. Allah Allah, kayak apa itu? Ente keliling Al-Fakhri aja sampai masuk ke kamar-kamar semuanya nggak sampai setengah jam selesai. Ini 1000 tahun. Kayak apa itu besarnya? Itu bakal yang paling miskin. Bagaimana orang yang paling kaya di sana? Allah. Di dalamnya. Terus nih ya. Ini orang surga ketika jalan, dia nggak jalan sendiri. Didampingin sama dayang-dayangnya. Ada pengawalnya, ada dayangnya, yang laki, yang perempuan. Ente lihat, presiden kalau pergi kunjungan kerja naik pesawat pribadinya, di pesawat yang kunjungan dia sendiri, cuman nih dayang-dayang yang ikut sampai 50-60 orang, pakai duit negara lagi ya, 50-60 orang lebih yang pada ngikut ya. Masing-masing punya tugas ya. Ente tahu gak, tuh orang surga ketika dia jalan itu didampingin sama dayang-dayangnya, sama pengawal-pengawalnya. Semuanya punya tugas masing-masing. Yang mana tugasnya ini fokus untuk ngurusin ini orang-orang surga. Kira-kira berapa orang tuh pembantu pribadinya yang ngurusin kemana dia pergi nih ngikut. Semua sibuk, ini yang gelar permadani, ini yang tebar bunga, ini yang begini, ini begitu. Itu dalam riwayat 70.000 pengawal yang mengawal dia, dan semuanya punya kesibukan masing-masing untuk melayani si raja ini. Allah Allah, 70.000. Kita kemarin acara Habib Umar ada 70.000, nggak sampai. Ini 70.000 kayak apa itu? Semuanya sibuk memberikan pelayanannya. Allah. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang insya Allah mudah-mudahan kita bakal dapetin. Ini surga. Ente masuk ke istana, ente bakal dapetin di dalam istana makanan yang berbagai macam. Ada mangga, ada rujak, ada rujak bener nih. Ente maunya apa? Allahumma yasha'un. Yang pada demen rujak di sini insya Allah makan rujak juga di sana. Bentuknya rujak, rasanya lain. Bagaimana itu? Dalam riwayat disebutkan, hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha
walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, katanya Allah. Di dalam surga dikasih buah-buahan. Ketika mereka lihat buah-buahan, ini kan sama kayak dulu di dunia kita makan. Wa utubihi mutasyabiha. Allah bilang, iya, bentuk boleh sama, rasa lain. Bagaimana? Dalam riwayat disebutkan, satu gigitan yang digigit oleh seseorang, dia merasakan di lidahnya itu 70.000 macam kelezatan rasa. 70.000 macam kelezatan rasa di lidahnya dia rasakan. Itu gigitan pertama. Setiap rasa berbeda dengan yang lainnya. Gigitan kedua 70.000 lagi yang gak pernah dirasakan di gigitan pertama. Dan terus terserah mau berapa gigitan. Kayak apa itu nikmatnya? Waduh. Itu baru makanannya. Dan ini Allah janjikan bakal siapa? Bakal yang maksiat? Enggak. Bakal orang yang saleh, katanya Allah. Kita dengar begini, bandingin sama kenikmatan dunia. Ada? Gak bisa dibandingin. Itu baru makanannya. Allah. Pakaiannya nggak ada duanya udah. Ente sekarang pakai baju berapa lapis nih? Dari pakaian dalam sampai pakaian luar. Totalnya berapa? Hitung aja ada berapa helai baju yang ente pakai. 10. Nggak sampai. Paling banyak 5 dari pakaian dalam sampai pakaian luar. Ya akhir. Ini kita pakaian biasanya kita. Acara kawinan kan pada dandan. Pakai kostum semuanya. Paling banyak tuh orang pakai berapa lapis? Ya. Kalau perempuan perempuan kan pernak-perniknya banyak. Kalung lah ini itu. Katakan 20 jenis yang dia pakai sekaligus. Melebih dari itu keberatan, dia nggak bisa jalan. Iya. Tahu gak penduduk sorga ntar tuh pakaian yang dia pakai 70 hullah, 70 setel sekaligus dia pakai dengan berbagai macamnya. 70. Ada orang beli pakaian dalam, ini maaf nih, harga pakaian dalamnya 700.000 sampai 1 juta. Dia pakai enak, tapi nggak kelihatan apa-apa, ketutup. Iya, dipakai di dalam. Beli celana luarnya, ya semahal apapun, tetap juga ketutup sama pakaian luarnya, dan begitu seterusnya. Nggak ada artinya tuh keindahannya. Tapi itu 70 lapis. Nggak cuman yang di dalam kelihatan. Itu kata Rasul SAW dalam satu riwayat, bidadari surga itu kulit mereka begitu putih, indah dan halus. Ya, saking indahnya, saking halusnya, dan saking putih, bersih dan cantiknya, nggak bisa dihalangi keindahannya dengan pakaian dia yang 70 lapis itu. Rasulullah SAW bilang, yura mukhu sagaiha min tahti 70 hulla, atau kama qala Nabi SAW. Keindahannya tuh sampai ke ubun-ubunnya kelihatan di balik 70 lapis dari pakaian kostum yang dia pakai. Saking indahnya Allah. Bayangin nama ketampanan dunia, kecantikan dunia ada? Nggak ada apa-apanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, secantik apapun seorang wanita, istri kita atau siapapun,
siapa dari mereka yang bangun tidur masih tetap cantik? Kagak ada, kita manusia babak belur ya. Bangun tidur lu jangan ngomong dulu sama gue, sikat gigi baru ngomong. Tahu gak, dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW bilang, seorang bidadari surga ketika dia ngeludah, kalau dia ngeludah, ludahnya ini ya, dia ludahkan di tengah-tengah samudra yang ada di muka bumi ini. Itu lautan samudra yang tadinya asin berubah menjadi manis. Hadis riwayat Nabi SAW bilang begitu. Ludahnya bikin samudra yang ada di samudra nih, lautan samudra yang asin berubah jadi manis. Allah Allah Allah, kayak apa itu? Kayak apa itu? Kayak apa? Allah Allah. Senyuman seorang bidadari bikin seluruh surga yang begitu luas menjadi terang benderang. Ada fi riwayat. Udah sampai di sini deh, anak, nggak mau lebih lagi cerita. Nih yang kita cerita ini kan terlintas gambarannya di hayalan kita. Ambil kabar tuh yang ada di hayalan kita tuh semuanya nol besar. Nol besar bagaimana? Surga pada hakikatnya lebih dari apa yang ada di hayalan kita. Allah bilang, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Lebih hebat dari apa yang telah dicapai oleh hayalan. Ente ngehayal nih sekarang nih tentang surga. Surga lebih dari itu. Cukup sampai di sini. Anda mau tanya, ente dengar tentang surga semuanya? Sedikit ente dengar. Terlintas di benak bagaimana hayalan kita tentang surga. Yang saya pengen tanya, apa yang ada di benak saat ini? Anda yakin semua yang ada di sini setelah dengar ini semua yang ada di benak pengen ke surga? Iya kan? Wah, ada terlintas percikan dalam hati, gue pengen ibadah deh biar dapetin surga. Hadirin, benar gak ini yang kita rasakan semuanya? Makanya saya bilang dari awal, harapan mesti ada di dalam hati. Sebab nih harapan yang akan menjadi bahan bakar yang mantap mendorong kita kepada ridha Allah. Harapan bagaimana? Akan karunia Allah, anugerah Allah, surga. Nih kalau kita mengingat tentang surga, semangat bangkit. Pada berasa bangkit semangat untuk taat. Iya kan? Sekarang kita coba sebaliknya. Ayo Anda pengen cerita neraka. Mau dengerin nggak tentang neraka sekarang? Hah? Kita cobain, nggak apa-apa ya. Masih ada 10 menit. Gini, Anda mau tanya, siapa di antara kita yang pernah digigit sama kalajengking? Nggak ada. Mudah-mudahan jangan deh, nggak enak. Yang dipatok ular siapa? Ada gak di sini? Nggak ada. Gini deh, siapa di antara kita yang pernah lagi masak nih, ibu-ibu sering nih kena percikan minyak panas? Ada gak? Ada. Minyak mendidih kena percikan sampai bentol kita nih ya. Terus berasa ini tuh panasnya sampai 5-6 menit, 10 menit,
setengah jam kadang masih berasa panasnya, iya kan? Itu belum kena apinya tuh, belum kena apinya, baru kena percikan minyak panas. Ya khair. Kira-kira kalau kena apinya bagaimana ya? Itu percikan minyak panas cuman kena dikit di sini. Kira-kira kalau tangan nyelup di situ tuh, digoreng jadi ayam goreng, enak gak kira-kira? Nyobain ayam goreng ini enak, tapi itu tangan yang kagak enak. Waduh, itu belum kena api tuh. Kira-kira kalau kena api bagaimana? Wah. Api dunia, nih. Aneh kasih 100.000 tunjuk tangan. Siapa yang mau taruh nih bara nih di tangannya nih? Gak lama, cuman taruh garu di sini kiderin. Ada yang siap gak kira-kira? Kagak ada. Gak bakal ada yang kuat. Kita sekarang punya pilihan, tapi orang yang masuk neraka udah gak punya pilihan lagi. Mesti dipegang tuh bara. Mending kalau cuma di tangannya. Allah, mikirinnya aja kita takut. Ya khair. Lagi asyik tidur di kamar tengah malam, lampu kecilnya nyala, AC nyala, tahu-tahu mati lampu sekampung. Dalam kamar kita kegelapan. Enak gak kira-kira? Sumpek gak kira-kira? Sumpek, sempit, gak ada cahaya, sekampung mati. Listrik. Tadi berasa dingin, sekarang keringetan, udah kepanasan. Apalagi kalau sendirian situ. Aduh. Apa bahasanya itu? Bukan cuman gerah, apa sih? Pengep, sempit. Kalau kita bisa lihat, ini enggak, semuanya gelap. Semuanya gelap. 2 menit, 3 menit kita masih sabar. Tapi setengah jam disekep di dalam kegelapan itu, enggak kuat kita. Berontak. Iya kan? Kita kalau mati lampu bisa keluar rumah. Tapi kira-kira kalau disekep di dalam kegelapan setengah jam aja, kuat gak kira-kira? Berontak, gak bisa. Anda kasih tahu, Nabi SAW bilang di dalam hadisnya tentang api neraka. Api neraka dipanasin sama Allah selama 1000 tahun. Dipanasin sampai panas hingga katanya dia merah membara. 1000 tahun tuh dipanasin sampai merah membara. Gak cukup sampai di situ. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun berikutnya sampai dia putih menyala. Gak cukup sampai di situ. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun yang ketiga, berapa tahun jadinya totalnya 3000 tahun, dipanaskan lagi hingga dia menjadi gelap gulita. Kata Rasulullah SAW, fahiya sauda mudlimah la yantafi lahibuha. Itu api neraka, dia hitam, gelap, dan panas membara. Orang masuk di situ tuh, kalau api merah kita masih bisa lihat nyala. Ini hitam, gelap, panas. Kayak apa? Nanti pernah lihat gak lahar tuh kalau ada kita lihat? Semua meleleh tuh apa lahar panas yang merah. Ini hitam gelap, udah
Mending kalau ada mati, selesai. Di sana nggak ada kematian. Itu baru apinya ya. Baru api. Mau tahu gak? Di sorga tuh ada es. Wah, ada es, Beb. Iya. Es bukan bakal bikin penghuninya kedinginan, dingin, sejuk, enggak. Tapi es yang membakar. Bagaimana? Ente masuk kamar nyalain AC dingin. Ente ambil batu es taruh di gelas, ente minum, enak, sejuk, dingin. Ya, coba ente pegang batu es 10 menit aja. Pegang ya, jangan dilepas tuh batu es. Enak gak kira-kira? Tuh batu es ngebakar kita. Dinginnya ngebakar. Ketika tuh batu es kita pegang 10 menit gak kita lepas. Kasih contoh, tahu biang es gak? Itu yang kalau ditaruh di air keluar apa? Asap. Coba pegang biang es tuh 5 menit aja. Kebakar tangan kita. Di neraka juga ada es, tapi esnya bakal ngebakar macam begitu. Terus pernah lihat gak? Ya. Karena kita belajar fisika di sekolahan, sesuatu yang udah dibakar panas atau dicemplungin ke es, bagaimana tuh? Hancur deh, nggak bisa disebut. Itu salah satu bentuk siksaannya kayak begitu. Ini kita belum bicara tentang apa? Kalajengking nih. Allah. Dalam riwayat, orang yang paling kecil siksaannya di neraka cuman dikasih sendal. Itu yang paling kecil, dikasih sendal. Oh, sendal apa? Sendal jepit, tapi bukan buatan Cina. Ya. Iya, bukan yang 10.000 kita beli. Ini sendal jepit. Sendal jepit, cuman sendalnya terbuat dari api. Dia suruh jalan di situ nggak bisa dilepas. Bagaimana itu kira-kira, enak gak? Allah. Itu dalam riwayat disebutkan saking panasnya yang dibakar kakinya itu, otaknya meledak. Yang dibakar kakinya, yang sampai meledak tuh otaknya hancur kemana-mana. Mending kalau dia mati, selesai. Ini enggak, dia enggak mati. La yamutu fiha wala ya. Itu yang paling ringan itu dia. Berapa hari? 5 menit digituin? Enggak. Kalau 5 menit, iya deh gue sabarin dikit deh. Ini enggak ada 5 menit. Lebih dari itu. Nggak tahu, bisa setahun, bisa 2 tahun. Banyak kan sih yang sampai 70.000 tahun. Ada yang sampai abadi di situ. Allah hafaz, jangan sampai. Mau minta pertolongan ke siapa? Aus, lapar, aus, dibakar, aus nih, aus. Minta air, kasih air, nggak dikasih. Ngemis minta air, dia nangis minta. Ya khair, kasih air. Apa airnya? Boleh pilih, ada menunya, 2 macam. Menu pertama, ya. Tahu gak apa? Menu pertama dituangin, dibuka mulut kita, dituangin timah panas, es jeruk panas tuh. Ini timah panas. Tahu timah gak? Tuh timah dilelehin sampai jadi encer kayak air, panasnya kayak apa ya? Ini kita nih yang ada gambaran kita kan gambaran dunia ya. Di akhirat lebih loh. Seperti surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, neraka juga begitu. Tuh timah panas dicairin, panas, terus dituangin ke mulutnya nih orang. Itu sebelum dituangin baru dideketin nih apa dia punya tekonya, saking panasnya itu semuanya nih mukanya lumer kepanasan. Belum dituangin nih,
baru dideketin nih tekoknya nih, hancur lodo sampai nggak tersisa kecuali tulangnya doang. Mending kalau ada kematian, mati habis. Enggak ada kematian. Katanya Allah, liyadzugul adzab. Mereka digitu itu untuk merasakan pedihnya siksa. Allah, dituangin. Itu menu pertama. Menu kedua, gini, ente pernah lihat ada orang bisul gak? Bisul, darah, nanah, apalagi campur aduk dari situ, bubur, itu pecah, ya, pecah tuh bisul. Ente kan lihat, apa namanya, darah, nanah, apalagi deh, tinta, tip X, semuanya campur aduk di situ. Ya, baunya juga kagak enak. Cuman kan itu sedikit, bisa pakai tisu juga hilang habis. Ya. Nah, menu kedua, ya, menu minuman kedua bakal orang neraka tuh, yang tuh dia tuh, ya, namanya usarah, jus. Nabi bilangnya usarah, apa? Jus orang neraka. Jus apa? Kumpulan nanah, darah, daging busuk semuanya di jus jadi satu, ya, nah dituangin. Nggak tahu rasanya bagaimana itu. Tuh minumannya cuma itu dua menu. Ada lagi sih beberapa yang lain, deh ini aja dulu deh. Mau cari minuman yang lain kagak ada. Lapar, teriak makan, mau makan, minta makan, gak dikasih. Maksa juga minta makan, ya khair, gua kasih makan. Jadi disiksa di neraka. Makannya apa? Di sini nggak ada dapur ya, kokinya juga kagak ada. Palingan kalau mau makan ya buah-buahan yang tumbuh di neraka dari hasil pohon yang tumbuh. Apa itu? Ente suka lihat ubi ya? Apa, singkong sama ubi itu yang di tanah? Ya ada kayak begitu nih. Udah mau keluarin, tahu apa? Yang dikeluarin singkongnya sama ubinya. Ya, singkong segede gini, itu isinya tuh duri semua, dimasukin ke dalam kerongkongannya sampai ke dalam. Itu yang mesti dia kunyah, dia makan. Mau ngunyah bagaimana, mau makan bagaimana, ya Allah. Ini baru sedikit nih, lanjutin apa enggak nih? Hah? Sampai di sini aja deh, mudah-mudahan cuma denger ceritanya doang ya, jangan lihat beneran. Ngelihatnya, jangan sampai dah. Ente dengar nih tentang neraka. Apa yang ada di benak? Rasa takut. Apa yang ada di benak? Enggak ada, gue nggak mau maksiat deh, daripada gue dibakar.